Jadi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dokumen SKPL Sistem Absensi Fingerprint. Dokumen SKPL ini merupakan pengembangan dari dokumen SKPL utamanya. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salwana Bisa dengan NIM 051. Kemudian ada Aditya Ega Pratama dengan NIM 062. Kemas Alauddin Riyayat Syah Indra Kusuma dengan NIM 075 dan Muhammad Rizky Al-Maghribi dengan NIM 086. Next. Tujuan dari SKPL ini adalah sistem absensi fingerprint yang terintegrasi dengan SMS Gateway digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran. Kehadiran peserta didik dianggap sangat penting dan sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi absensi kepada orang tua mereka sehingga dapat menciptakan rasa tenang dan meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap sekolah. Dengan sistem ini, orang tua dapat menerima informasi kehadiran anak mereka secara berkala. Adapun ruang lingkup perangkat lunak dalam proses belajar mengajar, kehadiran siswa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung motivasi dan kedisiplinan siswa. Laporan akhir kehadiran juga merupakan aspek penting dalam memberikan informasi kepada orang tua tentang kehadiran anak mereka di sekolah. Meskipun informasi hasil belajar biasanya diberikan melalui buku rapor setelah semester berakhir, namun kehadiran siswa setiap hari juga perlu dipantau. Sistem kehadiran dengan sidik jari yang terintegrasi dengan SMS Gateway adalah contoh pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan memberikan informasi secara berkala kepada orang tua peserta didik dengan kehadiran anak mereka di sekolah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perasaan tenang dan kepercayaan orang tua terhadap sekolah dalam mendukung proses pendidikan anak mereka. Adapun target audiens dalam dokumen SKPL ini, yang pertama yaitu pengembang. Untuk pengembang, SKPL ini digunakan sebagai panduan utama untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Kemudian manajemen proyek. SKPL digunakan sebagai dasar perencanaan alokasi sumber daya dan pemantauan progres proyek. Yang terakhir ada klien atau pihak sekolah. Klien meminta sistem ini dan memeriksa SKPL untuk memastikan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan mereka serta memahami batasan dan kapabilitas sistem. Next. Definisi, istilah, dan singkatan yang ada di dalam dokumen SKPL ini dapat dilihat sebagai berikut. Ada absensi, kemudian organisasi standar internasional untuk pengembang perangkat lunak, sidik jari, SKPL, SMS Gateway, SR, dan SRS. Next. Adapun sistem penomoran dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tabel atau data store, nomor berbentuk TD diikuti dengan angka, kemudian untuk kebutuhan fungsional, KF diikuti dengan angka, dan kebutuhan non-fungsional, KNF diikuti dengan angka. Adapun jika ada kebutuhan fungsional yang memiliki item turunan, dapat diikuti dengan huruf abjad. Nah, berikut referensi yang digunakan dalam membuat dokumen SKPL ini. Kisah dokumen SKPL ini memberikan panduan kepada pengembang, manajemen proyek, dan klien sekolah dalam pengembangan sistem absensi fingerprint dengan SMS Gateway. Tujuannya adalah memastikan implementasi yang tepat, manajemen proyek yang baik, dan kepuasan klien. Sistem ini bertujuan memantau kehadiran siswa, membuat laporan, dan berkomunikasi dengan orang tua untuk meningkatkan transparansi di sekolah. Dokumen SKPL ini memiliki peran penting dalam mengarahkan dan memastikan kesuksesan pengembangan sistem ini. Selanjutnya akan membahas deskripsi umum. Di subpoin ini terdapat tentang perangkat lunak, fungsi perangkat lunak, karakteristik, dan klasifikasi pengguna lingkungan operasi, dokumentasi bagi tentang perangkat lunak. Bagian pertama menjelaskan dokumen SKPL, sistem referensi penelitian. Cakup tujuan pembuatan dokumen ini, serta lingkup masalah yang disebutkan oleh perangkat. Bagian kedua, penjelasan umum tentang sistem, fungsi perangkat lunak, atribut pengguna, batasan ini, dan jangkauan operasi pengembangan perangkat. Di bagian ketiga, menjelaskan apa yang diperlukan untuk perangkat lunak yang akan dibuat dengan lebih khusus. Fungsi-fungsi perangkat lunak. Modelan visual. Unified Modified Language digunakan sesuai dengan prosedur perangkat sensi fingerprint yang terintegrasi dengan SMS Gateway. Sampai ada beberapa fungsi dalam perangkat lunak yang digambarkan sebagai use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram. Karakteristik dan klasifikasi pengguna. Pengguna akhir, yaitu terdapat siswa. Pengguna ini menggunakan aplikasi untuk menggunakan fingerprint mereka untuk melakukan absensi. Dua orang tua dapat mengakses informasi kita melalui aplikasi atau pesan singkat.
Lalu pengguna administratif, admin, mereka adalah pengguna dengan akses administratif yang mengelola data siswa dan orang tua dalam aplikasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengatur konfigurasi aplikasi. Ya, ada user, sistem absensi fingerprint yang terintegrasi dengan solusi ini terdiri dari dua user, yaitu siswa sebagai pengguna aplikasi sistem absensi yang terintegrasi gateway, orang tua sebagai penerima dari informasi kehadiran siswa. Admin dari aplikasi sistem absensi fingerprint yang terintegrasi dengan SMS Gateway, yaitu sebagai pengelola data siswa dan orang. Lingkungan operasi yang pertama itu ada dari sisi hardware interface, yaitu ada smartphone atau gadget, atau komputer, alat pemilihan sidik jari, modem atau internet. Lalu di sisi software itu ada Windows sebagai ada SMS sebagai alat pemilihan orang tua. Lalu ada dokumentasi bagi pengguna, ada login. Halaman login berfungsi sebagai pintu gerbang untuk dapat memulai si aplikasi siswa yang bersifat multi-user. Mulai registrasi siswa, dan ini buat siswanya itu apa, registrasi di tahap awal. Lalu ada form absensi. Pada menu ini, proses yang dilakukan adalah mengisi nomor induk siswa. Terus laporan hasil absensi. Menu ini rekap dari data absensi siswa ini beserta grafiknya yang dilihat berdasarkan absensi per siswa per kelas dan antar kelas. Data siswa dan orang tua. Menu ini digunakan untuk melihat data siswa, data kelas, dan data guru dari data yang telah dilakukan. Di dalam masing-masing menu tersebut terdapat beberapa pilihan untuk menentukan data dan login. Setelah login berhasil, maka admin dapat masuk ke halaman utama administrator. Jika form login tidak diisi oleh pengguna, maka pada aplikasi ini akan muncul keputusan yang menyatakan bahwa form login harus dilengkapi terlebih dahulu. Begitu pula jika admin salah dalam memasukkan username ataupun password, maka aplikasi absensi ini tidak akan dapat masuk ke halaman utama dengan memberikan pesan bahwa login gagal. Registrasi siswa. Registrasi dilakukan dengan cara memasukkan nomor induk siswa dan tipe sidik jari siswa yang akan diregistrasi. Setelah itu, barulah siswa meletakkan sidik jarinya ke mesin fingerprint untuk pengambilan data. Selanjutnya, form absensi. Proses absensi yang sifatnya hanya menampilkan data saja tanpa ada yang diinginkan. Setelah itu, melakukan proses absen dengan meletakkan sidik jari menggunakan fingerprint, maka secara otomatis muncul verifikasi terlambat atau tepat. Laporan hasil absensi. Laporan absensi siswa dapat dilihat berdasarkan rentang tanggal yang sudah ditentukan dan juga terdapat fasilitas untuk cetak laporan ke dalam PDF dan Microsoft Excel. Laporan absensi siswa dapat dilihat berdasarkan tentang tanggal yang sudah ditentukan dan juga terdapat fasilitas untuk cetak laporan ke dalam PDF dan Microsoft Excel. Data siswa dan orang tua. Pada menu data siswa di atas, terdapat menu untuk data siswa, edit data, dan hapus data. Di dalamnya juga terdapat fungsi untuk memasukkan gambar siswa hingga data siswa yang dimasukkan menjadi lebih lengkap. Feature system. Ada fitur registrasi diagram, fitur login, fitur registrasi siswa, fitur form absensi, fitur laporan hasil absensi, fitur data siswa dan orang tua, activity diagram dan sequence diagram. Aktor. Berikut adalah aktor dan deskripsi dari admin, yaitu petugas yang memiliki akses untuk masuk ke sistem dan melakukan pengolahan data siswa dan orang tua, serta mengirim informasi kehadiran siswa. Faktor kedua yaitu siswa pengguna aplikasi kehadiran siswa menggunakan sidik jari. SKS diagram. Aktivitas diagram disebut apakah dari admin siswa dan orang tua. Ada login, daftaran sidik jari data siswa, input data orang tua siswa, mengelola data siswa dan orang tua. Siswa absen menggunakan sidik jari, admin informasi kehadiran siswa dan mengirim informasi kehadiran siswa. Lalu baru orang tua menerima informasi kehadiran siswa dan admin lakukan logout. Fitur login, use case login, faktor admin. Login merupakan form yang menampilkan menu login untuk admin masuk ke dalam sistem. Berikut adalah tabel admin dalam sistem. Lanjut. Fitur registrasi siswa. Use case mendaftarkan sidik jari dan data siswa. Tutorial siswa. Syarat untuk menggunakan berikut adalah tabel yang syarat untuk menggunakan aplikasi kehadiran siswa menggunakan sidik jari dan SMS gateway. Lanjutkan. Fitur form absensi. Use case absen menggunakan
sidik jari aktor siswa. Berikutnya tabel proses absensi menggunakan sidik jari yang dilakukan pada pagi hari pada jam masuk pelajaran dan siang hari pada jam pulang siswa. Nah, itu laporan hasil absensi. Oke, informasi kehadiran siswa, aktornya admin. Berikut adalah tabel informasi yang dihasilkan dari proses absensi yang dilakukan siswa. Fitur data siswa dan orang tua. Mengelola data siswa dan orang tua. Aktor admin. Menu ini digunakan untuk melihat data siswa, data kelas, dan data guru. Dalam masing-masing submenu terdapat beberapa fasilitas seperti menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Lanjut. Activity diagram admin. Activity diagram di samping menggambarkan proses admin yang menerima data siswa dan orang tua siswa. Kemudian admin menginput data ke dalam sistem dan sistem memproses datanya. Selanjutnya data di dalam sistem dalam database, sementara sistem membuat sidik jari siswa. Selanjutnya admin menerima kehadiran siswa dan sistem melakukan verifikasi kehadiran, kemudian disimpan ke dalam database. Selanjutnya admin mengirimkan laporan kehadiran siswa. Activity diagram siswa. Activity diagram di samping menggambarkan proses siswa mengentry data. Selanjutnya diterima oleh sistem dan disimpan ke dalam database. Sistem melakukan verifikasi data sehingga siswa bisa melakukan proses kehadiran, kemudian sistem menampilkan data kehadiran dan disimpan ke dalam database. Activity diagram orang tua. Activity diagram di samping menggambarkan proses yang menerima laporan kehadiran anaknya dari sistem yang telah tersimpan sebelumnya dalam database. Sequence diagram admin. Berikut sequence diagram admin dari fingerprint expression. Pertama ada login, lalu input data orang tua, lalu ada mengolah data siswa dan orang tua, menerima informasi kehadiran siswa, ngirim informasi kehadiran siswa, dan baru logout. Sequence diagram siswa. Berikutlah sequence diagram dari siswa dan fingerprint presensi. Siswa melakukan pendaftaran sidik jari dan data siswa, lalu absensi menggunakan sidik jari. Sequence diagram orang tua. Berikut sequence diagram orang tua dengan fingerprint presensi. Presensi mengirim pendaftaran sidik jari dan data. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan kinerja. Nomor fiturnya KNF01, yaitu sistem harus mampu menghandle sejumlah besar data absensi dalam waktu singkat. Yang kedua ada KNF02, yaitu response time system dalam menerima data fingerprint dan mengirim SMS secara cepat dan konsisten. Yaitu yang ketiga KNF03, yaitu sistem memiliki kapasitas maksimum dalam mengelola pengguna dan data absensi harus ditentukan, misalnya jumlah maksimum pengguna dan rekam jejak per hari. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, nomor fitur KNF04, yaitu sistem data pengguna fingerprint harus disimpan secara aman dan transkripsi untuk menghindari akses yang tidak sah. KNF05 yaitu perangkat fingerprint harus memiliki mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang bisa melakukan absensi. KNF06 yaitu akses ke basis data atau sistem harus dikendalikan melalui pengaturan hak akses yang tepat. Lalu yang ketiga ada kebutuhan perlindungan keamanan, nomor fitur KNF07, yaitu backup data secara reguler dan aman harus dilakukan untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. KNF08 yaitu sistem harus memiliki fitur pemulihan yang dapat diandalkan dalam hal terjadi kegagalan sistem atau serangan. Itu kebutuhan non-fungsional yang keempat, ada atribut kualitas perangkat lunak dengan nomor fitur KNF09, yaitu sistem harus memiliki antarmuka pengguna atau UI yang intuitif dan mudah digunakan. KNF010, yaitu perangkat lunak harus dapat berintegrasi dengan perangkat lain seperti manajemen kepegawaian atau sistem informasi lainnya. KNF011, yaitu ketersediaan sistem harus tinggi dengan waktu jeda minimum untuk perawatan atau pembaruan. KNF012, yaitu sistem harus tahan terhadap kesalahan terjadi masalah. Lalu ada kebutuhan lain, yaitu sistem harus mendukung berbagai jenis perangkat fingerprint yang umum digunakan. Selanjutnya diperlukan kemampuan pelaporan yang kuat untuk melacak dan menganalisis data absensi. Dan yang terakhir, sistem harus mematuhi peraturan dan hukum terkait privasi data, terutama jika data pribadi pengguna disimpan atau diproses. Lalu selanjutnya ada Appendix A model analisis dengan contoh kelas diagramnya, ada admin,
Admin menerima data siswa, menerima keadaan siswa, dan menginput data orang tua. Lalu admin juga mengecek data, melihat, edit, menghapus, dan mengirim laporan kehadiran. Lalu siswa memberikan inputannya, yaitu berupa NIS, nama, kelas, nama orang tua, nomor telepon orang tua, dan mengentri data. Dan orang tua siswa dapat melihat laporan kehadiran siswa. Selanjutnya, Appendix B, daftar kebutuhan, list kebutuhan fungsional, nomor fitur KF01 yaitu fitur login, KF02 yaitu fitur registrasi siswa, KF03 yaitu fitur form absensi, KF04 yaitu fitur laporan hasil absensi, KF05 yaitu fitur data siswa dan orang tua. Dan list kebutuhan non-fungsionalnya yaitu dari KNF01 sampai KNF03 yaitu merupakan kebutuhan kinerja, KNF04 sampai KNF06 yaitu merupakan kebutuhan keamanan, KNF07 sampai KNF08 yaitu merupakan kebutuhan perlindungan keamanan, KNF09 sampai KNF12 yaitu merupakan atribut kualitas perangkat lunak. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.